Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, la rizqa lana illa ma razaqtana, la hukma lana illa ma hakamta alaina, innaka antallah al-aziz al-hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadirat Allah agar Allah senantiasa menambahkan rahmatnya, karunia-Nya, nikmatnya untuk kita semua, baik saat kita sedang menjalankan kehidupan ini maupun nanti saat kita akan menjalankan kehidupan berikutnya di alam kubur maupun di kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima amal ibadah kita semua, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua kita, keluarga kita, anak keturunan kita, wabil khusus Ananda almarhum Marvin Zaki Maheswara adalah umatnya Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengawali dengan ucapan, mudah-mudahan keluarga besar ini adalah keluarga yang spesial di sisi Allah karena kesabarannya, karena keikhlasannya, dan selalu mendapatkan keberkahan Allah karena mereka semua adalah yang sangat mencintai kebaikan melalui Ananda almarhum Marvin Zaki Maheswara. Dan kita semua yang hadir adalah tanda cinta kita, tanda sayang kita. Mudah-mudahan kasih sayang kita kepada almarhum akan menambah kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, temanya adalah tentang doa untuk almarhum, dan kita sedikit membahas tentang kisah keikhlasan yang pernah dialami dan dijalankan oleh seorang nabi namanya Nabi Yakub, manakala beliau juga pernah kehilangan putranya namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi awalnya adalah kita bahas terlebih dahulu hakikat dari kematian. Bagi kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kematian itu bukan akhir dari sebuah kehidupan, tapi kematian adalah awal sebuah kehidupan. Karena kita insya Allah punya dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, kematian itu adalah merupakan pengantar untuk kehidupan yang sesungguhnya, namanya kehidupan akhirat. Sebelum akhirat namanya kehidupan alam barzakh atau alam kubur. Kalau kematian itu adalah berakhir, maka tidak ada alam kubur, tidak ada alam akhirat. Subhanallah, kita sangat yakin almarhum Marvin sedang berada dalam kehidupan alam kubur, dan beliau mendapatkan nikmat-nikmat kubur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan beliau lebih bahagia dari kita, karena keadaan hidup di alam kubur beda dengan keadaan di alam dunia. Alam dunia itu kadang seneng, kadang susah. Kadang kita mendapatkan yang kita inginkan, kadang lepas. Tapi alam kubur cuma ada satu saja, seperti juga kehidupan akhirat, yaitu insya Allah kenikmatan yang abadi. Karenanya Allah ingatkan di Ali Imran 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mendapati kematiannya. Dan kata dha'iqatul maut itu menunjukkan diakhiri, tapi itu adalah awal kehidupan. Masya Allah.
Jadi orang tua kita, keluarga kita, wabil khusus Ananda almarhum Marfid sebetulnya sedang bersama kita. Karenanya Imam Ghazali mengatakan hubungan antara yang meninggal dengan yang masih hidup itu berlangsung terus. Apa buktinya Bapak Ibu? Kalau kita datang ke kuburan, kita ngucapin apa? Salam. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Kalau kita masuk rumah, assalamualaikum, yang jawab penghuni rumah, sahibul bait. Nah, kalau kita datang ke TPU, assalamualaikum ya ahla diyar, siapa yang jawab? Ahli kubur yang jawab. Berarti mereka bisa mendengar. Kemudian kita juga berdoa untuk ahli kubur. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kematian itu mengakhiri segala-galanya, harusnya enggak ada tuntunan Nabi. Kita datang mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, kemudian kita mendoakan, kita juga melakukan doa bersama. Kalau kematian itu akhir, maka tidak ada doa ya assalamualaikum, tidak ada doa untuk para penghuni kubur. Maka kita yakin insya Allah meskipun alamnya beda, tapi bisa berinteraksi. Karena alamnya beda, interaksinya berbeda. Ada dua interaksi yang bisa dijalankan. Yang pertama adalah mengingat kebaikan-kebaikan almarhum. Yang kedua mendoakan almarhum. Ya, memang dua. Kalau dengan yang masih hidup banyak interaksinya. Ya, bisa berbagi hadiah, bisa saling kunjung mengunjungi. Tapi karena memang ada alam yang namanya alam kubur, dan Allah tidak memutuskan bahwa kalau sudah alam kubur selesai, tidak. Allah masih jadikan itu kaitan dengan yang masih hidup. Maka kita insya Allah, Ibu Ayu, Bapak Kurniawan, Oma Sita selalu berinteraksi dengan almarhum, yaitu dengan mengingat kebaikan-kebaikannya dan mendoakan almarhum. Termasuk ini adik-adik kita yang di luar, sahabat teman-temannya, bahkan ada dari TK ya, Omah teman dari TK-nya, teman SD, teman SMP, teman SMA. Masya Allah. Itulah cara kita memahami hakikat dari kematian. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, kenapa ada doa yang selalu kita panjatkan untuk yang meninggal dunia? Di antaranya doanya adalah wabdilhu daron khairon min darihi. Masih ingat ibu-ibu majlis taklim? Wa ahlan khairon min ahlihi wa zaujan khairon min zaujihi. Kalau Oma hafal ya Oma ya, insyaallah. Tadi sambutannya beliau luar biasa ya. Udah jadi ustazah beliau, Ustazah Sita insyaallah. Amin. Ya Allah, ganti keluarganya dengan yang lebih baik, ganti tempat tinggalnya dengan yang lebih baik. Kenapa ada doa itu? Kita yakin berarti alam berikutnya jauh lebih baik. Mungkin rumah kita cuman berapa meter ini, Bu Ayu, berapa meter ini? Ya, 200 ya Bu? Apa 500? Oh, sampai depan ya 500 Bu. Sampai taman ya, alhamdulillah. Sampai tadi security. Iya, kita punya 500, punya 300. Nah, alam kubur itu lebih luas dari itu. Kenapa? Doanya, ya Allah, ganti rumahnya dengan rumah yang lebih baik. Ganti keluarganya dengan keluarga yang lebih baik. Bukan berarti keluarganya diganti, tapi berarti dia akan mendapatkan sahabat, teman, keluarga yang mulia di sisi Allah. Nah, luar biasa ibu-ibu yang dimuliakan Allah dan bapak-bapak. Ternyata antara penghuni kubur itu bisa saling berinteraksi. Ya, seperti antara kita yang hidup bisa saling berinteraksi kan, bisa. Kita bisa ngobrol, bisa komunikasi, bisa saling berziarah. Itu antar penghuni kubur bisa berinteraksi. Cuman kita tidak tahu cara berinteraksinya. Karena mereka kan satu alam. Kita ini alam dunia sama kan? Bahkan dengan teknologi kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berada sekian juta kilometer dengan media sosial.
Kalau kita logikakan, yang di alam kubur itu antar mereka saling berinteraksi. Yatazawaruna bainahum, kata Nabi, saling berinteraksi. Cuman kita tidak tahu. Maka kenapa Allah ingatkan bahwa sesungguhnya manakala seseorang sudah berada di alam kubur, antar mereka saling bertemu, mereka pula saling memberikan kebaikan, dan karenanya kita insya Allah ketika menghadapi kematian dari salah seorang keluarga kita, kita meyakini bukan akhir, tetapi itu adalah yang terbaik bagi almarhum insya Allah. Sekarang kita bahas sedikit tentang Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Awal kisahnya surat Yusuf ayat 18. Saat itulah ada satu ungkapan yang sangat agung dari Nabi Yakub. Awalnya putranya 10 itu mengatakan ayah Yusuf dimakan serigala. Padahal ayahnya Yakub sangat tahu bahwa tidak mungkin warna darah di baju yang dikatakan serigala itu serigala, karena warnanya adalah warna darah domba. Dan Yakub adalah seorang peternak, dia tahu bedanya, ini darah kambing, darah domba, darah sapi, darah onta, darah serigala. Maka dia katakan, kalian sudah berbohong kepadaku. Tetapi hebatnya Nabi Yakub, beliau katakan, fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Surat Yusuf ayat 18. Nah, kata para ulama tafsir, kenapa itu ungkapan fasabrun jamil? Kalau ada sabrun jamil, berarti ada sabrun ghairu jamil. Kalau ada kesabaran yang baik, berarti ada kesabaran yang tidak baik. Maka hakikat kesabaran yang baik itu memahami bahwa manakala terjadi sesuatu adalah ketetapan Allah. Kalau itu ketetapan Allah, tidak ada yang tidak baik. Kalau ketetapan Allah pasti baik. Cuman kita memang kadang memahami yang baik itu tidak baik, memahami atau memandang yang tidak baik itu betul ya. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kalian itu, kata Allah, aku kasih begini, kalian enggak suka, padahal itu baik. Aku tidak kasih, kalian enggak suka, padahal itu baik. Atau aku kasih semuanya, kalian suka, padahal tidak baik. Kenapa kata Allah? Al-Baqarah 216, karena Allah itu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Allah yang maha tahu, kalian tidak tahu apa-apa. Maksudnya tidak tahu nanti. Sekarang kita tahu mungkin, tapi nanti apalagi alam kubur kita tidak tahu, apalagi alam akhirat kita tidak tahu. Makanya kata Nabi Yakub, fasabrun jamil, kemudian beliau sempurnakan, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Allah lah yang maha menolong atas semua yang mereka perlakukan kepadaku, yaitu putra-putranya Nabi Yakub alaihi salam. Nah, terkait dengan itu Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabrun jamil itu adalah maknanya 3. Yang pertama, yakin semua yang Allah tetapkan terbaik untuk dunia, terbaik pula untuk akhirat. Itulah sabrun jamil. Yang kedua, sabrun jamil itu adalah mengadu kepada Allah. Maka kita mengadu boleh, kita bersedih juga boleh, kita berduka cita kita boleh. Kenapa? Karena itu kita tanda masih ada rahmat. Jadi kalau orang ada sesuatu enggak nangis, itu berarti enggak ada rahmat dia dalam hatinya, Bu. Ya, ada anaknya sakit, dia enggak nangis, itu khawatir enggak ada rahmat itu. Nabi Muhammad
ketika meninggal putranya Nabi Ibrahim, nangis nggak? Nabi Ibrahim, nama putranya itu Ibrahim. Nabi Muhammad nangis ketika putranya Ibrahim wafat. Saat itu kisahnya adalah tentang sholat gerhana. Maka orang bilang tuh, ya kita gerhana itu gara-gara ada kematian orang. Padahal nggak ada hubungan. Memang anak beliau, putra beliau Ibrahim namanya wafat. Tapi kebetulan pas wafat itu lagi gerhana. Jadi dikait-kaitin, padahal nggak ada. Maka Nabi mengatakan tidak ada hubungan. Tapi beliau menangis, beliau meneteskan air mata ketika ditanya, kenapa engkau begitu wahai Nabi? Kata Nabi, ini rahmat. Jadi orang nangis itu rahmat. Orang nggak bisa nangis berarti nggak punya ya hati yang berkasih sayang. Ya, anaknya misalnya ada musibah, tegar sih boleh ya, tapi tegar itu tidak berarti tidak nangis. Dia diem aja, nggak ngapa-ngapain. Maka kesedihan, ya, kemudian menangis itu adalah fitrah manusia. Karena itu sebuah hal yang wajar. Bayangkan Nabi Yakub berapa lama nangis? Ada yang tahu? Saya juga nggak tahu, karena saya tidak hidup di zaman Nabi Yakub. Tapi ceritanya kan memang disebutkan oleh Allah sampai buta matanya. Nangis kalau sampai buta berapa lama itu kira-kira? Ya nggak tahu, saya juga nggak pernah begitu soalnya. Tapi kan menunjukkan bahwa kesedihan, kasih sayang beliau itu beliau sampaikan kepada Allah. Maka beliau katakan, inni ashku bathi wa huzni ilallah. Ayat 86-nya, aku ya Allah mengadu hanya kepadamu, aku juga memohon hanya kepadamu. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui apa yang tidak kami ketahui. Itu berarti sabar yang kedua. Nangis tidak menunjukkan bahwa dia tidak sabar atau tidak ikhlas, tapi nangis, bersedih itu adalah tanda rahmat yang masih ada di dalam hatinya. Maka Nabi pernah marah sama orang itu nggak bisa nangis, ya nggak bisa nangis, kan aneh. Padahal kalau air mata karena takut kepada Allah, maka air mata itu akan menjadi dinding dari api neraka. Ainani la tamassuhu menar. Bayangkan, jadi orang kalau nggak bisa nangis, khawatir nggak bisa masuk surga itu ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yakub memahami betul secara fitrahnya ia manusia biasa, tapi kemudian ia memohon petunjuk kepada Allah, bermunajat kepada Allah, dan meyakini bahwa semua yang Allah berikan adalah yang terbaik, termasuk ketika Nabi Yusuf harus berpisah dengannya selama lebih dari 10 tahun. Masya Allah. Nah, namun yang ketiga, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, lihat apa kata Nabi Yakub. Setelah clear semuanya, setelah jelas, sudah pasti, sudah ada ketetapannya, barulah beliau katakan, ya bunayya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Ayat 67-nya. Anak-anakku, jangan kalian masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari semua pintu. Kemudian di ayat 86-nya, wahai anak-anakku, kalian cari Yusuf, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ayat 87-nya. Berarti keikhlasan dan kesabaran yang ditunjukkan oleh seorang nabi mulia, Nabi Yakub, adalah beliau mencari cara, berikhtiar agar apa yang terjadi itu Allah ganti dengan yang lebih baik. Maksudnya, ya, saat kita mendapatkan ujian apapun, ternyata masih besar peluang untuk mendapat rahmat Allah yang mungkin anugerah Allah berbeda dengan yang pertama. Ada ayat yang sering kita baca, Ibrahim ayat ke-7. Ibu hafal? La in syakartum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Hebat itu ya. Kalau engkau bersyukur, aku tambahkan. Allah sebut enggak apa yang ditambahkan? Enggak. Yang penting la azidannakum, aku tambahkan.
Kemungkinan kata para ulama 3. Pertama, Allah tambahkan jumlahnya, kuantitasnya. Kalau enggak, Allah tambahkan kualitasnya, keberkahannya, kedamaiannya, ketenangannya, kekhusyuannya, sakinahnya. Kalau enggak, Allah yang ganti dengan pahala. Dan 3-tiganya bagus. Ya kan? Misalnya kita punya sesuatu hilang. Mungkin Allah tidak ganti yang hilang itu, tapi Allah ganti dengan yang lebih barokah. Teman-temannya jadi lebih baik, ya. Kita jadi lebih ingat, kita hidupnya jadi lebih tenang. Berarti Allah ganti dari sisi yang lain, ya. Atau yang ketiga, yang paling pasti adalah Allah ganti dengan apa? Dengan pahala yang berlipat ganda di yaumil akhir, itu pasti. Sehingga ada dulu seorang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah itu pernah ditinggal wafat oleh suaminya. Tentu dia bersedih karena itu kasih sayangnya. Ia bersedih di surat Al-Baqarah 155, 156, 157. Setelah itu Nabi mengutus sahabatnya, sahabatku tolong engkau datang ke rumahnya, engkau doakan, engkau sampaikan kebaikan dari Allah. Apa itu kebaikannya wahai Nabi? Kata Nabi, kasih dia 2 doa. Doanya adalah pertama, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah beri pahala atas musibahku ini. Kemudian yang kedua, wakhlufni khairum min. Persis tadi kan doa orang kematian, ya Allah ganti keluarganya dengan yang lebih baik, ganti ya anaknya dengan yang lebih baik, ganti rumahnya dengan yang lebih baik. Maka doa itulah yang disampaikan Ummu Salamah. Wah, Masya Allah, ya, namanya Ummu Salamah sangat cinta kepada suaminya. Dia katakan, wahai sahabat, enggak ada itu suami yang lebih baik dari suamiku. Tapi yang pertama aku yakin Allah kasih pahala. Kalau yang gantiin suamiku, enggak ada yang lebih baik dari suamiku. Sahabat tersenyum, dia sampaikan ke Nabi, Nabi, Ummu Salamah ngomongnya gitu. Ya udah, enggak apa-apa, kata Nabi, senyum aja. Ternyata beberapa bulan siapa yang datang? Yang datang adalah Rasulullah SAW meminang, melamar Ummu Salamah. Jadi ibu-ibu tenang ya. Sehingga bukan itu yang dimaksud. Para sahabat jadi faham bahwa kalau seseorang yakin dengan Allah, maka ganti itu tidak selalu sama dengan yang hilang dari kita. Gantinya bisa keberkahan, kebahagiaan, pertemanan, persahabatan, kemuliaan, sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian juga pahala, kemudian juga segala kebaikan-kebaikan. Karena kalau selalu ganti itu adalah yang sama, maka berarti Allah tidak maha kaya. Ya, saat kita berinfak Allah ganti. Apa yang diganti? Bukan 10.000 dikasih 10.000 lagi. Nah, itu mah biasa. Tapi Allah kasih pahala. Allah kasih banyak keberkahan. Ya, tadinya maaf gitu ya, enggak akur sama teman jadi akur. Nah, itulah sebab dia bersodako jadi akur keluarganya, jadi baik hubungan silaturahimnya. Banyak sekali yang sangat kita yakini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itulah barulah di ayat 100 itu puncaknya. Setelah prosesi itu panjang, maka ada sebuah kebahagiaan. Allah pertemukan semuanya di dalam istana. Nabi Yusuf mengundang seluruh orang tuanya, termasuk putra-putranya, abang-abangnya yang 10 tadi, ya, dan mereka dipertemukan di tempat yang mulia. Nah, kata para ulama tafsir, kalau itu dulu Nabi Yakub, dia tidak ditinggal mati oleh Nabi Yusuf, tapi kehilangan. Nah, kalau ada seseorang yang ditinggal wafat oleh putranya, oleh anaknya, oleh keluarganya, suami istrinya atau siapapun, maka insya Allah akhirnya mereka akan dipertemukan di dalam surga Allah. Ya. Jadi pertemuannya mungkin tidak pertemuan di dunia, tapi pertemuannya pasti pertemuan di alam kubur, pertemuan di dalam surga. Kita baca surat
Ar-Ra'd 23, surat Al-Mu'min ayat yang ke-8. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masya Allah. Ya, masuklah kalian ke dalam surga Aden bersama siapa? Yang soleh dari orang tua kalian, yang soleh dari suami atau istri kalian, yang soleh dari anak keturunan kalian. Berarti di mana bertemunya? Insya Allah nama surganya surga Aden. Insya Allah Ananda Marvin dengan orang tuanya, dengan omahnya, opahnya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya, om tantenya, semuanya, ya Allah berkenan mempertemukan kembali. Pertemuan di tempat yang lebih mulia, lebih agung, yaitu pertemuannya di dalam istana, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan terakhir ya bahwa surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, ibu-ibu hafal Yasin ya. Apa kata Allah? Kami akan menghidupkan semua yang mati. Kemudian kami catat apa yang sudah dikerjakan dan peninggalan-peninggalannya. Alhamdulillah luar biasa. Ibu Ayu dan Bapak Kurniawan menyiapkan untuk beliau lembaga agar itu mengalir terus kepada almarhum Marvin Zaki. Kenapa? Itu namanya bahasa Qur'annya athar, peninggalan-peninggalan. Ya, maka hidup ini kalau tidak ada yang ditinggalkan, nanti tidak ada catatan lebih. Yang dikerjakan Allah catat, yang ditinggalkan Allah catat. Maka dikatakan pula dalam hadis Muslim, kalau seorang anak Adam meninggal terputus amalnya kecuali 3 yang ditinggalkan. Ada anak, ada sedekah jariyah, ada ilmu yang bermanfaat. Sekarang anak sudah tidak ada, tapi ilmunya, tapi kenang-kenangnya, tapi jasanya, tapi kebaikannya, itulah peninggalan yang akan kekal. Enggak pernah itu ditutup oleh Allah. Enggak pernah. Coba kalau ditutup Nabi Muhammad enggak kita kenang. Nabi Muhammad kita kenang apanya? Banyak tuntunannya kan? Ya, para ulama, para imam, kita baca lagi ilmunya, kita kaji, kemudian kita jadi lebih soleh, lebih soleha. Itu kan berarti kita mengingat kebaikan. Ini teman-teman almarhum, ya, teman-teman almarhum Marvin luar biasa. Mereka ingat dulu bareng, ya, hobinya sama, dulu bareng, ya, di OSIS, bareng banyak kegiatan-kegiatan. Mudah-mudahan itu peninggalan-peninggalan yang bisa lestari. Karenanya kata para ulama, ketika kita meninggal, yang dihitung bukan usia kita, tapi yang dihitung adalah berapa yang kita tinggalkan. Insya Allah kalau yang kita tinggalkan banyak, itu jadi investasinya. Mungkin kalau ilmu ekonomi, nah Pak Kurniawan lebih tahu ya, itu ada income pasif atau pasif income, betul ya? Nggak ngapa-ngapain tapi dapat terus. Tidur-tiduran aja udah dapat itu. Pasif income. Bagaimana kita sekarang menyiapkan pasif pahala? Ya orangnya nggak ada, tapi pahalanya ngalir, banyak banget itu. Orangnya udah nggak ada, pahalanya masih ngalir, banyak banget. Rumah untuk kegiatan ibadah, ada sarana ibadah, ada lembaga, ada macam-macam. Nah kalau itu terus ya menjadi bahan untuk athar, untuk peninggalan-peninggalan, legasi-legasi, itu adalah merupakan ya bakti atau kontribusi terbaik dari kita untuk almarhum. Mudah-mudahan dengan demikian kita mengingatnya dalam kebaikan, kita mendoakannya dalam kebaikan, kita mengikhlaskannya dalam kebaikan, kita bersabar atas ketetapan Allah dengan kebaikan, namun kita ikhtiar terus agar semua
yang pernah dijalankan oleh almarhum bisa dilanjutkan oleh teman-temannya, oleh adik-adik kelasnya, oleh siapapun dari rekan-rekannya yang nanti akan jadi wa atharohum, peninggalan-peninggalan yang tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sedikit tentang bagaimana kita memaknai kembali haul 1 tahun dari Ananda almarhum Marvin Zaki Maheswara. Kita diundang oleh keluarga beliau, alhamdulillah kita hadir karena undangan dari sahabat adalah wajib untuk ditunaikan manakala tidak ada uzur, dan acara kita adalah acara untuk mengingat kebaikan almarhum, untuk mendoakan almarhum, termasuk mendoakan keluarga almarhum. Insya Allah apa yang ditinggalkan oleh almarhum menjadi investasi untuk kedua orang tuanya, untuk omah dan opahnya, juga untuk kita semua keluarganya, teman-temannya, om tantenya, semua keluarga besarnya, dan kita nanti akan dipertemukan di dalam surga Aden. Saat ini beliau juga ya dapat berinteraksi dengan kita. Kita mengingatnya, kemudian kita selalu mendoakannya, tetapi kita tetap menjalankan semua ketetapan Allah dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak Kiki apa yang dapat saya sampaikan, karena beliau MC-nya. Setelah ini acaranya apa? Atau langsung doa dulu ya Mbak Kiki ya? Ya, terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Atabidul MA yang telah menyampaikan tausiah. Apa yang disampaikannya mengingatkan kita kepada kita bahwa semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang